Widodo. Surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Solo sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngibul itu pasti tidak datang. Ya. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jadi seharusnya manusia yang satu ini seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang, ya kan? Hanya buat gaduh, hanya buat ribut. Jim, ngapain lu di situ? Kita kirim surat ke sini, masa kita? Diusir kan sama satpam kan? Rasain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Joko Widodo. Surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Solo sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngibul itu pasti tidak datang. Ya. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jangan sampai keduluan dipanggil malaikat pencabut nyawa. Jadi mudah bisa jadi Joko Widodo pada sidang selanjutnya bisa hadir atau setidak-tidaknya menunjuk surat kuasa untuk. Tapi dengan catatan karena dia bukan presiden tak boleh pakai jasa dulu. Jangan pakai sedek. Jangan pura-pura lupa Anda bukan presiden lagi. Jangan pura-pura lupa Anda ini sudah tidak punya lagi. Tunggu saja lawyer. Baru kita ingin tahu siapa sih lawyernya Jokowi. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten di semua warga Banten marah. Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya gua ini bikin cilaka. Bikin apa? Cilaka. Ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada polusi, ada rumahnya jadi rusak rontok, ada ribut-ribut sehingga tidak senang, ada laut dibakari, ada jalan-jalan diuruk, ada rumah tanahnya diuruk, ada sungai diuruk, pantai dibakari, sampah menumpuk, tambang diuruk, sawah tidak bisa ditanami lagi, korban banjir dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan orang-orang dolim ini disibukkan dengan seseorang dolim. Dan yang paling penting nanti kita akan beri kesempatan pada lawyer lain juga kepada dari prinsipal. Saya ingin menegaskan negara ini adalah negara hukum. Negara ini saat ini presidennya Prabowo Subianto. Negara ini bukan negara gangguan. Jadi sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk menyerahkan surat panggilan kepada pihak tertentu jika tidak ditemukan itu bisa dititipkan ke kelurahan. Nah kalau kelurahan mustahil karena saudara Guan. Republik ini siapa yang nggak tahu saudara Subianto Kusuma alias Guan? Apalagi setelah digugat rakyat nama Guan itu pirang. Jadi makanya dia pirang di mana-mana. Nama Guan itu. Mungkin ada yang tahu. Tapi karena tadi diminta untuk melengkapi, kami akan melengkapi mencari tahu halalnya. Jadi kepada bapak-bapak tadi ukurannya cuma tapi kami akan soni bukan hanya nama alamat kategorinya, lalu kami carikan alamatnya rumahnya sendiri atau alamat rumahnya di Singapura. Kita kasih semua.
hati-hati Mas, ya, jangan main api. Nanti kamu bermain api, nanti kebakar sendiri. orang lain, orang jujur kamu. Jangan ada Jokowi bohong-bohong. Jokowi nggak pernah bohong rakyatnya, nggak pernah. Kenapa kamu waktu presiden yang dulu nggak begini? Waktu Bu Mega menjabat, kenapa kamu nggak begini? Kenapa kamu udah diurusin? Kenapa kamu udah memperkarakan waktu ada pejabat-pejabat yang sebelum Jokowi? Kenapa dia? Kenapa baru Pak Jokowi yang kamu urusin? Betul. Ingat, jangan main api, kena api. Hati-hati. Jangan lawan orang baik. Pasti kamu kalah. Tuhan gak tidur. Paham? Apa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat bangsa? Ini seharusnya manusia yang satu ini seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang, ya kan? Hanya buat gaduh, hanya buat ribut. Bisa nggak sih Anda itu sekali aja gitu loh, anjing, berbuat baik untuk negara ini? Janganlah Anda itu merasa seperti korban ataupun orang-orang terjalimi. Anda tuh berbuat baiklah dulu untuk negara yang satu kali ini saja. Janganlah menjadi provokator. Kami capek melihat tingkah laku Anda itu semua. Anda itu tukang pengadu domba gitu loh, tukang provokator. Sekali aja gitu loh, anjing. Kok bisa Anda berkata seperti itu gitu loh, mengadu domba masyarakat, mengatakan hal yang tidak benar kepada masyarakat. Anda itu gerombolan barisan sakit hati, gerombolan yang suka melawan pemerintahan. Sedikit aja Anda itu berbuat baiklah untuk negara ini, anjing. Apa yang sudah Anda berikan untuk negara ini sampai Anda berkata hal seperti itu? Kalau Anda tidak suka, silakan keluar dari negara ini. Jangan suka buat gaduh negara ini. Saya muak banget melihat muka Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda itu. Malu dikit woi, anjing. Begitu besarnya Jokowi, jadi setiap apapun yang terjadi, produk-produk politik yang ada sampai saat ini selalu dikaitkan dengan Jokowi. Kalau salah itu urusan Jokowi, kalau menang, kalau salah itu pasti produknya Jokowi, kalau bener itu pasti produknya si Anu. Woi, Jokowi dua periode itu telah membantu Indonesia keluar dari masa krisis, khususnya krisis pandemi. Itu sulit, geng. Kalau nggak ada kepemimpinan kuat saat itu, mungkin Indonesia tidak sebaik ini. Kalau sekarang ada hiruk pikuk tentang PPN, itu kan produk undang-undang. Kalau nggak dijalanin berarti pemerintahan Prabowo melanggar undang-undang. Kalau dijalanin banyak yang nggak mau kan. Tapi kan undang-undang sudah mengatur kita. Ya kalau nanti bisa dirubah tetap 11%, ya monggo. Kalau harus bertambah, udah pokoknya salah Jokowi dah, udah gitu aja. Cing Jim, ngapain lo di situ? Kita kirim surat ke sini, masa kita Diusir kan sama satpam kan? Rasain. Ya, emang lu rakyat benar ya, tapi gue juga rakyat. Bos, ini negara punya seluruh rakyat, bukan punya lu doang. Ada hukum, ada aturan, bukan semau-mau lo sendiri. Gak diterima satpam masuk audiensi malah orasi di situ. Saya kemarin juga ada di situ ya. Saya pantau itu orang teriak negara dalam negara. Ya, palamu itu negara dalam negara. Ini negara Indonesia bos. Sejak kapan ada negara dalam negara di sini? Ngabur aja kalau ngomong. Ya, ini jangan-jangan lo tuh yang negara dalam negara. Gue masih ingat ya. Lu apa waktu itu? Lu pendukung ormas yang dibubarin HTI itu kan, ada badan pengen bubarin Densus. Ini orang pernah ada buktinya itu, bubarin aja Densus katanya dia. Jangan-jangan dia yang negara dalam negara. masa kita Ancol. Nah udah bener itu ke Ancol, refreshing ya, biar bersih hatimu, nggak teriak negara dalam negara dulu. Kencing jen. Iya, saya akhir-akhir ini melihat video orang yang katanya ngerti hukum, intelektual, manusia merdeka, tapi kenyataannya tidak merdeka sama sekali. Nah, kalau mau membela Said Didu, apalagi seorang lawyer, tidak perlu membangun opini, tidak perlu membangun narasi. Ya bela saja di meja hukum, di pengadilan, di wilayah hukum itu sendiri, gitu loh. Nah, nampaknya orang tersebut ingin membangun narasi, ingin mencari simpatik, seakan-akan membela rakyat
perampasan tanah. Ini orang tidak tahu tanah yang dirampas itu yang mana. Apakah orang yang disuruh pindah itu punya surat, punya sertifikat, punya warka? Nah itu kan harus jelas. Di zaman modern seperti ini tidak bisa, Pak, semena-mena, orang semena-mena nggak bisa, negara semena-mena nggak bisa. PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Nah, PSN itu adalah tanahnya pemerintah yang dikelola atau diserahkan kepada pihak swasta. Tetapi negara ini tidak memberikan biaya sedikit pun, tidak memberikan biaya sama sekali. Jadi kalau mau menjadi manusia merdeka, minimal dia harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan membela Said Didu, Pak Said Didu yang menghadapi hukum terus kemudian mengatakan kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Nggak bisa kalau tidak ada fakta hukumnya, kalau tidak ada dua alat bukti, tidak bisa negara ini melakukan kriminalisasi terhadap orang, apalagi orang ini terkenal. Said Didu itu kan orang terkenal. Kalau diperiksa polisi, tidak perlu menuduh polisi melakukan kriminalisasi, menuduh Pak Aguan melakukan kriminalisasi. Ini adalah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax adu domba yang dilakukan oleh saudara Hosinuddin ini yang pentolan HTI itu gitu, pakai takbir segala. Jadi pahami dulu PSN itu apa, tanahnya siapa, kemudian rakyat yang dirampas itu yang mana. Karena saya sudah melakukan investigasi bahwa warga atau masyarakat yang terdampak daripada proyek PSN ini juga mendapatkan ganti rugi kerohiman selama mereka melakukan atau mengerjakan atau menggarap tanah tersebut. Nah, karena pemerintah itu ingin bahwa tanah ini berfungsi dengan baik dan lebih bagus lagi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, akhirnya dibentuklah atau ditunjuklah yang namanya PSN tadi itu dan dikerjakan oleh swasta. Dan kita harus terima kasih loh sama swasta karena negara tidak membiayai sama sekali proyek strategi nasional. PSN itu berarti bukan rumah yang digugur ya, beda ya Bu? Bukan, PSN itu mah tanah-tanah yang di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup, tanah-tanah yang tidur lah istilahnya kan seperti itu. Mangrove-nya aja di situ kan ada 91 hektar. Itu di master plan dirubah menjadi 555 hektar mangrove-nya gitu loh. Jadi bukan untuk menghabisi hutan yang harus dilindungi namanya mangrove itu gitu. Makanya sebelum Ini era Jokowi, laut punya sertifikat. Mari kita bahas. Yang pertama, kita harus ketahui siapakah yang berhak. Itu di master plan dirubah menjadi 555 hektar mangrove-nya gitu loh. Jadi bukan untuk menghabisi hutan yang harus dilindungi namanya mangrove itu gitu. Makanya sebelum Ini era Jokowi, laut punya sertifikat. Mari kita bahas. Yang pertama, kita harus ketahui siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikat tanah. Apakah Jokowi? Tidak dong. Siapa? Ya BPN. BPN yang berhak mengeluarkan, bukan Jokowi. Ya, tanya sama BPN-nya. BPN mana yang mengeluarkan pada waktu itu? Apakah kabupaten ataupun nasional? Tanya. Kecuali lu nyalahin Jokowi itu ada statement dari Kementerian Pertanahan yang dulu menjabat di era Jokowi bahwa saya disuruh Jokowi, baru Anda bisa menyalahkan Jokowi. Baru Anda bisa mengatakan di era Jokowi laut mempunyai sertifikat baru. Ini belum ada statement apa-apa, Anda menuduh tanpa adanya dasar. Ya. Dan itu sudah termasuknya fitnah yang keji. Ingat saudara-saudara, Anda memfitnah tanpa dasar sesuatu, kecuali ada statement dari BPN kabupaten semisalkan ataupun Kementerian Pertanahan yang menyatakan saya disuruh Presiden ke-7, baru kalian bisa menuduh. Hanya di era Jokowi laut punya sertifikat. Oke? Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya. Seharusnya anjing-anjing seperti ini ya kan, para provokator yang seperti ini
seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang. Karena kalau dilepaskan dari kandang, mereka brutal, mereka bakal menggigit orang lain gitu loh. Mereka ini orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Sebenarnya mereka ini adalah provokator gitu, tukang fitnah, tukang mengadu domba masyarakat supaya masyarakat membenci Pak Jokowi dulu. Saya tahu kok siapa Sudirman Said Didu. Mereka nih orang-orang pecatan Pak Jokowi. Karena kinerja mereka dulu sangat jelek banget, bahkan sangat buruk, bahkan mendapatkan nilai D+, bahkan F. Karena kinerja mereka sangat mengkhawatirkan dan memalukan banget. Karena mereka tidak mencerminkan pejabat ataupun orang-orang yang berintegritas tinggi. Dan ini saya sayangkan, Pak Sudirman Said ini seolah-olah menjadi korban ataupun orang-orang yang tersakiti oleh Pak Jokowi. Padahal mereka ini gerombolan provokator. Jadi saya sarankan untuk Pak Said Didu dan gerombolan sakit hati yang lainnya. Rakyat di negara ini sudah cerdas semua, Pak. Siapa kalian itu semua sudah tahu masyarakat di negara ini. Masyarakat di negara ini sudah cerdas semua, sudah pakai logika dan akal. Mereka tak bakalan terpengaruh dengan tipu daya muslihat kalian. Jadi saya sarankan untuk Pak Said Didu,